Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin al-akramin wa ashabihi al-mayamin wa asba'ihi as-sa'irin subul al-muhtadin min yawmihim ila yawmiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله. Hingga sampai saat ini berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tidak pernah berhenti sedetik pun. Terlebih di masa pandemi ini, betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nyawanya, betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan harta bendanya, dan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencahariannya. Namun kita bersyukur kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentunya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Emas yang paling mahal, mutiara yang paling indah, intan yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah iman. Walaupun kosong perut kita karena lapar, walaupun kosong dari pekerjaan kemudian menganggur, tapi janganlah kosong iman. Insya Allah kita masih bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah menerus kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya Allah menjamin kita semuanya dalam lindungannya, dalam keamanan, dalam kesejahteraan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia teguh pendirian, zaman berubah-ubah, imannya tidak pernah goyah, zaman silih berganti, imannya tidak pernah mati. Tetap apa yang Allah perintah dia jalankan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Orang yang semacam ini hingga sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala saat sakaratul maut dihibur oleh para malaikat-malaikat yang berdatangan. Mereka berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Bahkan diinformasikan tentang kabar gembira, tempat tinggalnya adalah sebaik-baiknya tempat, penuh kebahagiaan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus corona ini seandainya memang itu ada dan menjadi ujian buat kita semuanya, tentunya ini juga
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ambil ibrah betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita, betapa tidak berdaya diri kita ini. Hanya dengan virus yang tidak nampak dalam kehidupan manusia menjadi susah adanya, berdampak kepada sosial, berdampak kepada ekonomi. 8.000 lebih saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, hadirin. Mereka kerja di perusahaan-perusahaan, namun perusahaannya tidak mampu untuk melanjutkan, tidak mampu untuk beroperasi karena memang sulit untuk dijalani. Akhirnya terpaksa karyawannya harus diberhentikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah takut kalau kita berada di jalan Allah. Tetap olah rasa agar iman kita melekat. Olah rasio agar ilmu kita meningkat. Olah raga agar badan kita sehat. Olah usaha agar ekonomi kita kuat sesuai dengan kemampuan kita. Allah pasti berikan jalan keluar kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, dan kita dikirimkan rezeki yang datangnya dari jalan yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi sabdakan untuk kita semuanya, 14 abad yang lalu Nabi sudah siapkan satu nasihat untuk kita. Kata Nabi, man khafallaha khawwafallahu minhu kulla syai'in, wa man lam yakhafillah wa man lam yakhafillaha khawwafahullahu minhu kulla syai'in. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Saya ulangi hadis ini, hadirin. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Namun siapa orang yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Dalam hidup ini, kalau kita sungguh-sungguh yang kita takutkan hanyalah Allah semata, takut dengan musibah corona ini kita jauh dari Allah, maka insya Allah justru virus-virus itu akan menjauh. Ya Rabb, dengan musibah ini kami takut tidak bisa ke masjid. Dengan musibah ini kami takut susah untuk membaca Al-Quran. Kami takut untuk silaturahim sesama muslim. Kami takut susah dalam menjalani perintah-Mu ya Rabb. Kalau rasa takut kita seperti itu, hadirin, justru nanti kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan segala ujian yang dihadapinya, ujian yang amat sangat berat, beliau sampai diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilullah, kekasih Allah. Suatu hari beliau pernah ditanya, wahai Ibrahim, kenapa Allah menggelarimu dengan kekasih Allah, kekasihnya, kau diakui menjadi kekasihnya? Beliau menjawab, bisalasati asya, karena 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya dalam hidup, saya selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk-makhluknya. Saya selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu ala ma takaffalallahu li. Saya tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif.
Saya tidak suka makan, baik makan siang maupun makan malam, kecuali bersama para tetamu. Maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasa bahagia jika saudaranya bahagia. Selera makannya akan tumbuh jika makan bersama-sama. Kepekaannya terhadap sesama begitu tinggi, amat sangat besar, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 kunci sifat yang menjadikan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi, bapak para rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujiannya, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berakhir dan kita dikembalikan dalam keadaan normal, aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesehatan ini amat sangat besar. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasul, ni'matani bagbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia ketika dititipi 2 kenikmatan tersebut mereka lalai, mereka terlena sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat punya waktu yang kosong. Kalau sudah sibuk, tentunya kita baru sadar betapa pentingnya waktu itu. Hadirin, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia hingga sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته الطريق إليه واضع للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله وفي بلدنا إندونيسيا خاصة اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا ومباركا اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين يا الله ارحم الراحمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة عند الزروح والسلامة، ونسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينقص ومرافقة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة عند النزول والسلامة. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان